Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Oke, di video kali ini kita akan trading lagi di Olimtrade tentunya. Dan di video kali ini cukup menarik, kita akan membahas tentang teknik yang disarankan sama Bang Voltaze ya. Jadi dia komen di situ kemarin ada saya sematkan di dua video kemarin ya, dia membahas di situ menyarankan saya untuk trading satu, dia harus menggunakan time frame. Saya baca aja mungkin ya. Oke, untuk persiapannya itu dia menyarankan saya untuk persiapan yang pertama pemilihan market. Jadi maksudnya itu pemilihan market mana nih yang lagi bagus gitu ya. Yang kedua pemilihan time frame untuk trading. Jadi ada kadang-kadang time frame itu di time frame 15 menit. Boleh kak kita ambil acuan di time frame 15 menit gitu ya. Yang ketiga jenis penggunaan indikator. Oke. Untuk aturan open posisi dia menyarankan misalnya menggunakan time frame 1 menit harus buka order di candlestick berapa. Maksudnya itu di perdagangan berapa nih kita bisa open posisi, apakah di perdagangan ketiga, kedua, keempat, kelima gitu ya contohnya ya. Terus durasi yang digunakan open posisi dipakai berapa menit gitu. Misalkan ini bagusnya kita gunakan 3 menit nih, ini bagusnya kita gunakan 1 menit gitu ya. Terus apa saja yang menjadi informasi dan konfirmasi buy dan sell. Terus teknik kompensasi ketika open posisi pertama mengalami loss gitu ya. Jadi cukup bagus dari komentar Bang Voltaze, saya cukup keren. Oke, ini videonya sekarang kita buat. Jadi kemarin ada sempat yang bertanya soal Bang gimana sih cara mengubah akun dolar ataupun USD ke akun rupiah. Nah jadi caranya itu cukup mudah, coba lihat berikut ini. Yang pertama kita masuk dulu ke sini, ke bagian ini dan masuk ke sini. Nah ini dia ini, klik lambang ini ya, klik lambang ini, nah kan, terus masuk ke sini. Kemudian kita klik yang ini, nih, yang apa namanya? Yang di bagian ini, di bagian IDR Indonesia, ya kan? Terus kita lanjutkan selanjutnya. Nah, kita selanjutnya di sini kita ganti nih namanya. Kemarin yang bilang abang menggunakan akun ini ya. Ini namanya mau kita kasih nama color hijau pun bisa, Pak. Nah, namanya bisa. Nah ini udah jadi nih akun kita ini yang namanya color hijau, udah ada, bisa. Nah, terus caranya untuk menambahkan akunnya kayak gini, masuk ke akun kita ini, akun resmi ini, terus alright, baiklah kita sudah masuk ke tradingnya. Oke, ini komentar dari Bang Voltaze, ini dia komentarnya kan. Persiapan pemilihan market. Nah, ini market mana nih yang bagus untuk kita trading gitu ya. Kemudian pemilihan time frame untuk trading, jenis penggunaan indikator. Nah, oke. Durasi digunakan untuk saya mengerti ini. Dari pertanyaan ini saya cukup mengerti. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja ke salah satu market. Kita umpamakan aja, kita contohkan aja di market Asia Composite Index, ya kan? Ini trennya sedang keadaan turun, Pak. Oke, trennya ini sedang keadaan turun. Ini dia ya. Ini kita masuk dulu di time frame lebih besar. Kita masuk ke time frame 15 menit. Oke, kita masuk ke time frame 15 menit. Di sini kita berguna masuk ke time frame 15 menit untuk melihat dari support resisten dan basinya tren. Ada dua hal ya. Dan umur tren, tiga hal. Oke. Umur tren itu yang mana, Pak? Umur tren itu yang ini. Nah, jadi ini kan time frame 15 menit. Ini umur tren ini ataupun umur candle ya, umur candle ini dia sisanya 23 detik lagi. Kemudian dia akan melakukan perpindahan. Nah, kita jangan salah ini bergunanya untuk apa? Kita jangan sampai salah, bergunanya itu untuk apabila kita ini di time frame 15 menit, umurnya 10 detik. Kita masuk ke time frame 1 menit. Ini kan lagi downtrend nih. Ini bergunanya salah satu ya, saya jelasin ya. Ini downtrend. Tadi di time frame 15 menit udah basi itu trennya ataupun udah selesai candlesticknya. Oke.
Oke, saya cukup mengerti. Yang pertama kita masuk ke time frame 1 menit. Ya kan, kita lihat trennya. Ini kita contohkan di market ASEAN Composite Index ya. Tadi pemilihan market, ini kita pilihnya market Asia Composite Index. Kita masuk ke time frame 15 menit. Kita masuk ke time frame 15 menit, kita melihat situasi dan kondisi market. Di sini yang kita lihat yang pertama adalah dari support resisten, itu pertama. Yang kedua kita lihat dari umur candle ya. Ini candlestick ini masih baru, Pak. Ini candlestick yang sedang berjalan masih baru. Dia masih 14 menit lewat sekian. Oke, dia masih baru nih. Dia setelah perpindahannya itu umurnya itu masih ada 14 menit lagi. Ya kan? Berarti masih panjang umurnya. Dan trennya kita perhatikan. Di sini maksudnya memperhatikan tren basi atau enggak. Kalau tren basi itu enggak bisa pakai lagi dan kita analisanya itu kebanyakan salah. Contoh tren basi kayak gini. Oke, coba perhatikan yang ini ya. Yang kita bahas itu yang ini, Pak. Ini yang kita bahas ya. Ini misalkan ada yang bilang, abang coba trading di HP dong, jangan di PC. Pak, ini HP Pak. Cuman untuk gambarnya itu saya pindahkan ke PC. Jadi ini berkabel semua ini supaya HD hasilnya kayak gitu ya. Ini HP ini. Oke. Ini yang kita bahas ini dia supportnya. Nah, ini dia support terakhirnya. Ya kan? Support terakhirnya ditembus, berarti tren basi. Di sini kalau kita pikir di time frame 1 menit, dia memang keadaannya itu cukup uptrend, Pak. Apabila kita follow tapi trennya basi, dia udah nggak uptrend lagi di global di time frame 15 menit, nggak sia-sia. Oke, itu tujuan pertama kita, pemilihan time frame. Yang kedua pemilihan time frame. Oke, pemilihan time frame sudah selesai. Sekarang jenis penggunaan indikator. Sepertinya indikator, karena indikator itu kalau kita ngerti tren yang tadi saya bilang itu, indikator nggak terlalu ngaruh ya. Kalau kita pasang indikator sejago apapun, kalau trennya lagi basi kan nggak nyambung ya kan. Jadi pastikan dulu tren, umur market ataupun umur candle lebih tepatnya. Kalau umur candle itu di ujung dan ini downtrend ceritanya ya, contoh ya. Ini ceritanya sedang downtrend parah nih ya kan. Umur si candle ini dia udah jauh sekali merah. Umurnya di sini dia udah di menit ke-14 ataupun menit ke-13. Ataupun di sini kalau di Olim Trade kita katakan dia 2 menit lagi ataupun 1 menit lagi dia perpindahan gitu kan. Di sini dia kan 11, tapi ini ceritanya dia lagi 2 menit ataupun 3 menit ataupun 1 menit lagi. Berarti kan perpindahannya kan hampir tuh, ya kan? Kalau kita masih follow di sana dan kita tidak ada persiapan dan kita nggak tahu dia akan perpindahan, kita akan loss banyak Pak di sana Pak, gitu ya, karena dia perpindahan market. Contoh, kita masuk ke time frame 1 menit, ya kan? Ini kan lagi downtrend parah tuh, ya kan? Lagi downtrend parah. Ini candlestick baru tadi di time frame 15 menit tadi itu, time frame 15 menit tadi kan lagi hijau. Itu dia sekarang sampai sini Pak, baru sampai sini dia. Ini ya, coba saya kasih lampu ya. Nah ini kelihatan, ini jam ini dia itu di jam 19:15. Ini candlestick barunya nih. Ini candlestick baru nih. Kalau kita tadi di ujung kita dapat, wah di sini lagi downtrend parah, kita dapatnya di ujung di jam 19:13. Kita itu bisa loss walaupun kita FTT Pak. Kenapa? Karena dia harus koreksi dulu. Kenapa dia koreksi? Karena dia udah oversold pertama. Yang kedua, dia perpindahan candle di time frame 15 menit. Gak mungkin dia begitu turun perpindahan candle turun lagi, jarang Pak. Dia harus koreksi dulu baru kembali turun, gitu ceritanya ya. Itu namanya pemilihan time frame, dan umur candle cukup berpengaruh Pak. Nah, gitu, capek ya jelasin kayak gitu ya. Biasanya kalau video yang kayak gini dikit Pak yang nontonnya Pak, makanya males aku jelasin kayak gini, padahal ini daging semua. Oke, itu udah. Apalagi pemilihan indikator udah. Misalkan menggunakan time frame 1 menit harus open posisi di candlestick berapa. Untuk open posisi di candlestick berapa itu tergantung Pak. Ada kadang-kadang kita open posisi di candlestick ketiga tapi dia sedang koreksi, nggak bisa pakai juga. Ada juga di candlestick pertama, nggak bisa pakai kayak tadi. Contoh, dia baru candlestick pertama nih, padahal dia udah downtrend parah di time frame 15 menit. Di time frame 1 menit otomatis perpindahan dong, ya kan, perpindahan di perdagangan pertama. Di sini kita untuk open position nggak bisa Pak, karena tenaganya udah dibuang di sana semua. Di sini harusnya koreksi, kita nggak bisa follow di sana.
Itu makanya di open posisi di perdagangan keberapa itu tergantung situasi dan kondisi di yang emaknya tadi, trend, umur candle, dan SNR gitu ya. Itu yang paling penting itu. Durasi yang digunakan untuk open posisi pakai berapa menit itu tergantung juga. Coba ya saya jelasin ya. Nah, di sini dia umurnya itu kita lihat di time frame 5 menit. Umurnya itu pasti detik ini. Oh enggak, baru perpindahan. Ini kondisi baru. Ini kondisi baru nih ya. Ini kondisi baru. Di sini dia sudah didoji kan ternyata tadi. Ini doji penerusan namanya ya. Oke, kita masuk ke time frame 1 menit. Coba kita follow time frame 1 menit. Nah, kita follow aja dulu. Kok nggak teropen posisi pak? Woi, di sini ada loh. Nge-lag binomonya bah. Binomonya limitednya bah. Oke, katakan aja di sini kita open posisi sell tadi ya, walaupun nggak nampak, tapi di sininya kan ada kita open posisi. Ya, ada kita open posisi sell. Ini udah ada. Oke. Itu kita open posisi sell. Kenapa kita open posisi sell di sana 1 menit? Nah, pertanyaannya kayak gitu. Ini candlestick baru, Pak. Ini candlestick baru nih, ya kan? Dia di jam ini pas candlestick baru. Ini candlestick kedua, perdagangan kedua. Di sini kalau kita open posisi sell 3 menit itu nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Karena di sini dia udah downtrend parah, ya kan? Di sini kalau kita open posisi 3 menit, katakan di sini deh kita open posisi. Yang nggak enaknya kita lossnya itu dikoreksi. Pernah nggak sih kejadiannya dia turun 2, ada 1 candlestick hijau yang loss kita gara-gara candlestick hijau itu namanya koreksi. Nah, dia udah overpower tenaga di belakang, turun banyak, kita open posisi sell pak. Kita nggak pernah tahu dan kita lupa bahwasanya dia belum koreksi loh. Takutnya kita lossnya dikoreksi, takutnya, ya kan? Gitu. Nah, oke. Di sini nanti kedepannya nanti pasti ada candlestick hijau 1, pasti ada. Karena di perdagangan 1, 2, 3 belum ada pak candlestick hijau. Gitu. Pasti ada candlestick hijau 1. Itu namanya koreksi. Oke, itu. Durasi yang digunakan untuk open posisi tergantung. Apa yang jadi konfirmasi untuk buy dan sell? Oh, ini menarik nih. Oke. Untuk teknik kompensasi ketika open posisi pertama mengalami loss, kita kompensasinya itu di next moment bagusnya. Next moment, apakah itu abang kuatnya di SNR, apakah abang kuatnya di pola candle, apakah abang kuatnya di SND, tergantung. Karena di kelas aku itu, di kelas edukasi aku itu, kita belajarnya kayak gini pak. Kita nggak belajar teknik-teknik yang di YouTube itu nggak ada itu. Kita belajarnya kayak gini. Kita belajarnya detail jagung, detail jelas kita belajarnya ya. Jadi, nah di kelas aku itu kita belajarnya kayak gini pak. Abang belajar sama aku itu di hari pertama abang tulis. Belajar sama Bang Alwi itu profitnya berapa, lossnya berapa. Hari pertama materi baru tuh, profitnya 5, lossnya 5. Makin lama abang belajar, makin aku kasih videonya, aku edukasikan. Naik nggak presentasi ini? Kalau nggak naik, abang keluar dari grup aku bang. Abang nggak guna di grup aku. Berarti aku nggak pinter, ya kan? Berarti abang merasa sia-sia dari grup aku. Bener dong, itu simbiosis mutualisme. Tapi misalkan abang di potensi di sini buku ini nggak pernah bisa bohong, itu data. Abang belajar di aku ini nggak ada perubahan, berarti yang bodoh aku. Tapi misalkan abang ada perubahan, berarti bener materinya. Kayak gitu kan, bener kan, kayak gitu kan. Jadi abang kuat di mana? Itu di kelas aku kayak gitu aku ajarin. Misalkan abang mau manual sendiri di rumah bisa juga. Misalkan open posisi 10 kali satu hari dengan SNR misalkan. Profitnya 5. Abang asah terus ataupun abang ganti materi. Sampai mendapatkan profitnya itu 7/3 minimalnya. Maksimalnya 8/2. Jangan mimpi 10/0, nggak ada pak. 10 kali open posisi profit semua nggak ada. Pasti loss, 1-2 pasti loss. 1-2 itu kita bisa compare di next moment karena data ini bagus. Data ini kan 10 kali open posisi, loss kita 2-3. Lossnya di sini sekali, di tengah sekali, di bawah sekali. Kita bisa compare, kita bisa akalkan kan di momen yang kita kuat di SNRK ataupun yang lain-lain, kita mendapatkan profit itu 8/2 ataupun 7/3. 7/3 udah bagus. Kita compare-nya di next moment. Kan data ini kan 7/3. Kayak gitu belajarnya. Jangan sepertinya baik. Nggak bisa kayak gitu. Oke? Serius kita pak. Kita serius. Oke, kita coba open posisi. Nah, kalau kayak gini,
dia belum koreksi. Coba kita pakai indikator. Ini mungkin penggunaan indikator tergantung tadi ini jawabannya. Coba kita pakai indikator. Bentar, indikator Bollinger Band jangan. Indikator RSI boleh sih, osilator ya. Mana RSI? Ini dia. RSI settingan 10 bisa. Yang 10 aku karena suka warna hijau, aku pasangkan warna ini. Sep. Ini oke. Nah, dia udah ada di area oversold. Kita lihat di time frame 5 menit. Ini cukup detail, Pak. Pedagang baru dong. Dia belum koreksi. Kita udah bisa ambil ancang-ancang untuk open posisi buy. Tapi untuk pemula jangan open posisi yang reversal. Jangan, Pak. Bahaya open posisi reversal itu bahaya. Open posisi yang dia lagi enak-enak turun kita open posisi buy, jangan. Itu ngeri, Pak. Mending kita pindah market. Kita pada market di Commodity Composite Index. Oke, ini kita lihat dulu trennya. Wah, di sini dia SNR lebih kuat. Kita lihatlah di time frame 5 menit. SNR lagi sideways dia, Pak. Lagi sideways, umurnya masih 3 menit lagi dan dia mau turun. Oke. Kenapa dia mau turun? Karena dia memang udah nyentuh ke SNR yang pertama. Ini dia candlestick doji pembatalan, ya kan? Dia mau turun, umur turunnya itu sekitar 3 menit lagi dia mau turun. Di dalam masa 2 menit dia udah menciptakan segini besarnya. Kita masuk ke time frame 1 menit. Apakah dia udah koreksi? Pastinya belum koreksi dong. Ya kan? Belum koreksi. Di sini dia selesai koreksi, langsung kita bisa open posisi di ini pakai jam aja. Pakai jam. Nah, di sini kita mau profitnya sampai jam berapa? Sampai jam 19.30. Nah, itu caranya. Nanti kita coba open posisi sampai jam 19.30. Coba kita open posisi jam 19.30. Alright. Ya, seperti itulah kira-kira cara tradingnya. Jangan nanti tradingnya sepertinya hijau deh. Itu nggak bisa, Pak, itu, Pak. Nggak bisa itu. Ini yang tadi saya bilang koreksi. Dia belum koreksi. Ini dia koreksinya. Oke, kita menunggu. Ini kan. Ini kita loss di ujung, Pak, ini, Pak. Ini kita loss di ujung. Wah, di sini ada SNR rupanya, Pak. Oke. Nah, ini kita udah loss. Kita coba kompensasi. 400.000, 500.000 kita kompensasi. Oke. Ini udah loss. Gimana sih cara kompensasinya? Ini kan kita amati trennya nanti mau kemana, baru kita follow gitu ya. Ini belum jelas trennya. Dia masih sideways tapi koreksi. Oke, kita menunggu dulu satu candlestick yang menciptakan pola, baru kita open posisi gitu ya. Kita harus menunggu, Pak. Dan cukup diperbolehkan untuk ganti market, itu bagus. Oke, kita sudah ganti market di market Asia Composite Index. Nah, ini yang tadi saya bilang dia sudah basi tren. Kita tadi udah capek menunggu. Tadi karena di market Commodity Composite Index itu udah kuring, Pak, karena dia udah doji semua dan dia itu udah berada di hampir ke area resisten. Kita mungkin nggak berani dan kita langsung trading di ASEAN Composite Index karena kita ganti market. Oke. Di sini saya coba jelasin sekali lagi, dia udah membasikan tren. Nah, di sini dia menciptakan tren baru, di sini dia koreksi nanti, kemudian dia akan naik kembali. Oke, kita harus menunggu itu dulu supaya bagus.
Umurnya itu masih di perdagangan baru. Perdagangan baru, dia nggak ada supportnya tapi dia berada di area oversold. Perdagangan baru, kita masuk ke time frame 1 menit. Kita langsung follow. Ini follow sekali aja. Kita lihat cek ombak ya. Potensi bagus memang kelihatannya. Oke. Di sini dia doji merah, kita open posisi banyak, Pak. Itu jaminan profit. Ini jaminan profit. Ini kan kita ceritanya sekarang kita trading sesuai dengan data kita yang dapat. Kita open posisi di momentum kita. Bahwa itu mau momentum abang, mau momentum aku, mau momentum orang lain. Yang penting momentum gitu ya. Oke. Kita langsung open posisi buy ini ya. Ini aku gemeteran ini, pengen open posisi sekarang. Di detik 2 kita open posisi. Nah, tuh 2, 3. Udah nggak usah lihat lah, memang pasti profit. Nggak usah lihat. Tuh. Bye bye.